Sebuah rumah gadang di Jorong Parit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, hangus terbakar. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria berpakaian polisi dengan pangkat AKP ditangkap warga karena diduga melakukan pembakaran rumah tersebut. Warga curiga dengan gerak-gerik pelaku, di mana pelaku sudah berada di TKP sejak awal terjadi kebakaran. Saat dimintai keterangan, pelaku sempat mengelak dan mengaku dirinya anggota polisi. Namun akhirnya pelaku mengaku kalau ia bukan polisi dan sudah melakukan pembakaran rumah adat dengan sengaja. Warga yang geram pun langsung menghakimi pelaku sampai babak belur sebelum diserahkan ke polisi. Cuman yang anehnya Bang, pas api kecil kan baru diteriakin sama orang kebakaran, udah ada polisi di situ. Jadi itu yang membuat curiga itu. Pada saat kejadian tersebut, warga mengamankan seseorang yang menggunakan pakaian dinas kepolisian atau uniform kepolisian. Orang tersebut kemudian diamankan di Polres Payakumbuh dan sudah lakukan pemeriksaan. Saat ini sedang pendalaman intensif oleh penyidik. Tapi dalam hal ini kami pastikan bahwasanya yang bersangkutan bukanlah aparat kepolisian alias polisi gadungan. Kini polisi masih mendalami motif dibalik aksi pelaku berinisial RGS dan telah menyita sejumlah barang bukti. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah membakar 3 rumah adat dengan sengaja. Karena masih di bawah umur, pelaku mendapat perlakuan khusus dalam pemeriksaan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sejumlah warga membongkar paksa belasan warung yang berada di kilometer 57 Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Sukaawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Belasan warung ini dibongkar warga lantaran diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yang telah berlangsung selama belasan tahun. Tidak hanya dibongkar, warga juga membakar warung yang jumlahnya mencapai 11 warung semi permanen. Pembakaran ini puncak dari kekesalan warga terhadap aktivitas warung dan penyewanya yang sudah diperingati untuk menutup tempat usahanya namun tetap beroperasi. Padahal lokasi ini sebelumnya juga telah dirazia oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja namun masih tetap beraktivitas. Sebenarnya kalau nggak kejadian, kalau suami kita nggak kesini, nggak resah Pak, terserah. Tapi karena kita suaminya kesini kan merasa terganggu rumah tangga kita, nggak harmonis lagi, mau bercerai aku pun gara-gara tempat inilah. 10 tahun lebih. Lebih dari 10 tahun ya? Iya. Tempat apa nih? Ya? Tempat apa nih? Jatuhnya tempat prostitusi ataupun warung remang-remang. Ya, tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Artinya kita patroli rutin di sini. Ada patroli rutin di sini ya, dengan pelibatan tugas desa dan juga masyarakat. Sementara itu, aparat memastikan saat pembongkaran dan pembakaran kondisi warung sudah kosong atau tidak ditemukan penyewa warung maupun aktivitas di dalamnya. Sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang wanita muda terbakar hebat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di area lampu depan. Terbakar tuh di daerah Menteng, motor Mio J, bakar kayak oli bocor tuh. Motor metik yang dikendarai seorang wanita muda ini terbakar di depan sebuah rumah mewah di Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Motor metik yang dikendarai seorang wanita muda ini terbakar di depan sebuah rumah mewah Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Api terus berkobar hebat hingga melumat seluruh badan motor. Petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman menggunakan tabung apar. Insiden bermula saat motor yang melaju dari arah Menteng, Jakarta Pusat menuju Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tiba-tiba muncul percikan api dari area lampu depan. Menyadari adanya percikan api, korban langsung menepikan kendaraannya di atas trotoar dan seketika api pun membesar.
Saya posisi lagi jalan arah berbarengan juga sama itu motor. Nah, tiba-tiba saya dari jauhan itu ngelihat asap. Nah, saya mau mendekat itu tiba-tiba motor udah kebakar aja. Seperti gede bang apinya bang? Hampir sempat gede juga sih. Soalnya motor kan sampai hangus terbakar tuh. Itu untuk pengendaranya gimana tuh bang tadi bang? Kalau untuk pengendaranya dia langsung minggir tuh, langsung ke atas trotoar kan, langsung dipinggirin untuk motornya. Korban yang punya motor langsung menghindar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara seluruh badan sepeda motor hangus terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews pagi hari ini dari informasi gelombang penolakan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang berlangsung ricuh. Aksi saling lempar dan dorong antara massa aksi dan petugas terjadi sebelum massa memasuki gedung. Kericuan aksi demo ribuan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya serta mahasiswa BEM se-Malang Raya terjadi di depan gedung DPRD Kota Malang pada Selasa siang. Para demonstran mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai menyusahkan rakyat. Seperti penanganan kasus korupsi, pelanggaran HAM, makan bergizi gratis, hingga langkah untuk efisiensi anggaran lembaga pelayanan masyarakat. Unjuk rasa memanas saat massa aksi memaksa untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Akibatnya, aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi tak bisa terhindarkan. Tak hanya itu, massa juga membakar ban di depan pagar gedung DPRD Kota Malang sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksi berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah juga menyuarakan Semarang menggugat Indonesia Gelap. Mahasiswa menyoroti pemotongan dana KIPK yang akan berdampak pada kelangsungan pendidikan mereka. Massa dari berbagai kampus demo di depan kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Demo memanas karena tidak ada anggota dewan yang mau menemui massa mahasiswa. Massa membakar ban serta melemparkan kotoran sapi ke halaman gedung DPRD Jawa Tengah. Demo besar-besaran menyoroti pemotongan dana KIPK buntut pengetatan anggaran yang sangat berdampak pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Pemotongan dana untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK akan sangat mempengaruhi kelangsungan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Mahasiswa juga mengkhawatirkan kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang akan memberatkan mahasiswa dan keluarganya. Simbolisasi yang kita bangun hari ini, simbolisasi menjadi alasan gerakan hari ini, itu hanya adalah jauh-jauh ke pemerintah. Pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap menolak kebijakan efisiensi anggaran digelar mahasiswa di sejumlah daerah pada Senin kemarin. Pemerintah pun buka suara dan menyebut saat ini Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam lantaran massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di Surabaya, Jawa Timur, dan sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Mahasiswa tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral.
Menanggapi tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, pemerintah buka suara. Menteri Sekretaris Negara menyebut kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja. Dan pemerintah terus mencari solusi atas permasalahan yang ada. Itu inilah. Ya, namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Gitu. Berarti ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Nah, jadi berilah kesempatan juga ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Meski diwarnai aksi unjuk rasa, pemerintah tak akan membatalkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang dinilai tidak produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di jalanan, aksi dilakukan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap. Tagar Indonesia Gelap dibicarakan oleh lebih dari 200.000 orang hingga pukul 17 Senin sore. Tagar Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk keresahan terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya adalah terkait efisiensi anggaran. Anak bos rental menangis terisak saat bersaksi pada sidang kasus penembakan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI AL. Untuk mendalami kasus tersebut, total 17 saksi dihadirkan pada sidang yang digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Saat memberikan kesaksiannya, tangis anak bos rental tersebut pun pecah di persidangan. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasehat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Okay. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban, karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami, sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya 3 anggota TNI AL didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lainnya, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Polisi tetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip
ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa gire, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Pemirsa, viral di media sosial, video memperlihatkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area berbahaya di Satwa Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Meski terdapat tulisan dilarang keluar mobil, hal tersebut tidak diindahkan oleh pengunjung. Pemirsa, dalam video yang viral di media sosial ini menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan mereka. Terjadi di area Satwa Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Berhenti di pinggir jalan, penumpang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa berjalan di area terlarang. Pelang berisi peringatan tidak keluar dari mobil pun tidak diindahkan. Pemirsa, menurut Senior Vice President Taman Safari Indonesia Group Alexander Zulkarnain, pihaknya membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan tindakan tersebut karena sangat berbahaya. Turun dari kendaraan di tengah area satwa buas juga melanggar peraturan yang ada. Alex Zulkarnain menambahkan pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi. Pasalnya Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah. Pemirsa, hujan deras sebabkan banjir bandang menerjang desa Jagabaya, Garut, Jawa Barat. Akibatnya jembatan gantung penghubung antar desa putus dan sawah terendam. Beginilah video amatir warga yang menggambarkan detik-detik ambruknya jembatan Saparantu akibat dihantam dahsyatnya Sungai Cirompang. Dampak banjir bandang jembatan yang menghubungkan Kampung Wangun, Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang dengan Kampung Saparantu, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut. Hingga saat ini dampak ambruknya jembatan aktivitas warga di Kampung Wangun, Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang terisolir. Selain itu, hektaran sawah di Desa Jagabaya rusak terdampak. Telah kembali terjadi banjir bandang yang mengakibatkan jembatan ambruk, jembatan gantung, dan baru saja diperbaiki. Kemarin kan beberapa hari terjadi hujan yang cukup deras, terutama di wilayah selatan, yang mengakibatkan peningkatan debit air pada Sungai Cirompang. Sementara itu, jembatan gantung Saparantu tersebut putus dan roboh akibat banjir bandang dan tingginya curah hujan yang lebat membuat Sungai Cirompang meluap.
Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Kembali di Ajus Pagi, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dugaan keracunan makanan bergizi gratis makin merebak. Ya, sejumlah siswa sekolah dasar di tebing tinggi Kabupaten Empati Lawang, Sumatera Selatan dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap MBG. Bukan karena mandi hujan, bukan. Makan tadi. 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Para siswa akhirnya dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan. Tidak hanya itu, menurut salah seorang guru di SD Negeri 8 ditemukan belatung di beberapa makanan yang belum disantap pada lauk dan buah yang disajikan. Sehingga guru pun membatalkan siswa untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Mendapat laporan dugaan keracunan MBG, polisi datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menutup sementara operasional dapur pihak ketiga selaku penyedia makanan bergizi gratis. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam bagian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. Artinya pendistribusian kita stop, berarti tidak ada pengganti atau semacam apa untuk melanjutkan itu? Untuk sementara. Sementara kita stop, kita hentikan dengan pertimbangan tadi. Sementara itu, 29 murid sekolah dasar Katolik SDK Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sejumlah murid langsung dijemput orang tua masing-masing. Sementara belasan lainnya dirawat di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Sejumlah murid pun mengeluhkan makanan yang basi. Buka makan, memang ada yang mengatakan, Bapak, mie ini rasa basi. Jadi kita katakan kalau memang dia basi tidak boleh makan. Ada siswa yang bilang, Bapak, tempe tidak bagus. Jadi kalau memang rasa tidak bagus, jangan dipaksakan untuk makan. Jadi kita hanya sebatas itu yang kita sampaikan. Menu yang disajikan adalah nasi dengan lauk mie goreng, tahu tempe, telur, dan buah pisang. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Masyarakat diminta menunggu hasil lab dan penyelidikan. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab, karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah dengan lingkungan, kita masih mencari, telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa. Setelah pemeriksaan medis, para siswa diizinkan pulang. Para medis menyarankan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan jika gangguan kesehatan berkelanjutan. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan dan Sumba Timur NTT, Amri Wijaya, Dion Umbuana Lodu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju ke kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade.
Namun usai adanya negosiasi, para pelajar bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Masa kemudian berkumpul di Tugu Salib Wamena dan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Dan juga Bapak yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Otorita Ibu Kota Nusantara akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar atau kedubes di Ibu Kota Nusantara. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN.
Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Nah, untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa Otorita ini komitmen Presiden kita jalankan, saya berikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hak Presiden untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai asosiasi properti dan perubahan meminta pemerintah serius dalam mendorong kepastian berusaha di sektor perubahan. Mereka meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan jalannya target program 3 juta rumah. Kalangan asosiasi properti dan perubahan bersikap pesimis atas program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Asosiasi properti seperti REI hingga Apersi pun bersuara atas mandeknya program perubahan di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP REI Joko Suranto menjelaskan bahwa penerapan program yang tidak jelas dan komunikasi yang buruk dari Kementerian Teknis pada pengembang dan masyarakat membuat dunia usaha khususnya properti saat ini tidak memiliki arah yang jelas. Joko menjelaskan perencanaan program 3 juta rumah yang belum jelas membuat pengusaha makin pesimis. Begini, ada 10 komunikasi, tetapi kalau komunikasi itu harusnya ada konklusi bahkan rekomendasi. Kalau muter-muter sendiri berarti bukan komunikasi dong, dan itulah yang terjadi. Nah, kami pada posisinya karena impact-nya sudah terlalu jauh, kebingungan di masyarakat terlalu jauh, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang membuat ketidaknyamanan itu semakin banyak, ketidakpastian usaha semakin banyak, maka kami ini sudah lebih dari 5 kali berkumpul mendiskusikan ini, maka kita mengambil sikap untuk hari ini. Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan bahwa pihaknya tengah membicarakan program alternatif dengan perbankan demi mengantisipasi mandeknya program pembiayaan perumahan tahun ini. Hal ini merupakan upaya asosiasi demi memastikan roda bisnis tetap bergerak di tengah ketidakjelasan program kerja Kementerian Teknis. Bagaimana kita mempunyai produk yang mirip-mirip FLPP dan angsurannya juga mirip-mirip, tenornya juga mirip-mirip, sehingga ini mungkin salah satu pilihan. Jika FLPP nanti bermasalah, kita sudah ada produk yang lain. Sebelumnya pemerintah mendorong program Astacita, yang salah satunya adalah mendorong pembangunan 3 juta rumah bagi seluruh masyarakat. Namun dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, dunia usaha properti menilai kebijakan yang diterapkan belum juga menunjukkan kejelasan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen margarin meluncurkan program bimbingan bagi para pelaku UMKM, khususnya bidang kuliner. Program ini sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM yang dinilai berperan penting pada roda perekonomian nasional. Blue Band, sebuah merek dagang dari Flora Food Group, meluncurkan program pengembangan UMKM yang komprehensif dengan tema Blue Band Professional UMKM Star. Program ini diluncurkan Blue Band sebagai bentuk dukungan kepada UMKM yang merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pada saat yang sama, Blue Band juga mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Blue Band Master Cake Margarin 500 gram, agar memberikan kemudahan yang praktis dan ekonomis bagi pelaku usaha kuliner.
Blue Band Profesional UMKM Star, di mana ini adalah wujud nyata komitmen dari Blue Band untuk memberikan produk yang inovatif dan juga program edukasi, di mana kita memberikan program yang komprehensif, mengembangkan UMKM, di mana kita mengundang pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya, baik dari segi banking, dari segi strategi bisnis, dari segi technical kuliner, yaitu dari chef, dan juga Blue Band sebagai penyedia bahan baku yang berkualitas untuk kita bersama-sama mengembangkan UMKM Indonesia untuk naik kelas dan juga bisa menjadi tonggak dari perekonomian Indonesia ke depannya. Jadi memang kalau kita bicara UMKM sebagai backbone perekonomian itu perlu banyak pihak mendukung. Maka acara tadi bahkan saya nilai menjadi hexahelix. Jadi secara ada government, ada bisnis practitioner-nya, ada akademisinya, ya, ada juga komunitas, media, dan ada juga financial. Jadi ini adalah acara yang sangat menginspirasi khususnya para pelaku atau pengusaha UMKM di bidang kuliner, ya, setelah kuliner ya kontribusinya terbesar sebetulnya di sektor industri kreatif. Blue Band juga memberikan kompetisi bagi pelaku UMKM yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Peserta lomba diharuskan menyertakan tagar UMKM Star dan ahlinya rasa sukses untuk memenangkan hadiah berupa dukungan pendanaan usaha, pelatihan kuliner, dan publikasi usaha. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmina. Tadi dari rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai pertandingan bola antara Persela Lamongan dan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sports Center, Jawa Timur pada Selasa sore. Ya, akibat kericuhan tersebut pertandingan dihentikan sebelum berakhir. Pertandingan bola antara Persela Lamongan dan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sports Center Jawa Timur Selasa sore awalnya berlangsung lancar dan sengit. Kedua tim saling jual beli serangan hingga Persela Lamongan tertinggal 0-1 dari Persijap Jepara. Memasuki menit ke-79, pendukung dari Tribun Utara melemparkan suar disusul sejumlah supporter lain dari Tribun Selatan yang turun ke dalam stadion. Tidak hanya memasuki lapangan, supporter juga merusak fasilitas stadion, termasuk bangku cadangan, papan sponsor, hingga membakar gawang dan memecahkan kaca di ruangan bawah stadion. Akibatnya, pertandingan dihentikan sebelum waktu normal berakhir. Saya masih menyadari, ya, supporter dengan dukungan fanatik mereka, dengan harapan mereka yang begitu tinggi, saya menyadari, ya. Tetapi dari sini kita juga harus belajar, ya, ini juga merugikan tim seperti itu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pihak keamanan dan panitia pelaksana masih menyelidiki insiden tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan ini memang ada insiden, namun bisa kita kendalikan dan semua aman, tidak ada korban dan lain sebagainya, tidak ada. Dan ini sebagai salah satu, ya, evaluasi kita juga bagaimana kita nanti bisa mengkomunikasikan ini dengan pihak ofisial, ya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dalam kegiatan pengamanan selanjutnya ini bisa kita maksimalkan. Belum diketahui jumlah kerugian material terkait kerusakan area Stadion Tuban Sports Center. Sementara itu, PSSI berpotensi memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, bantuan kemanusiaan untuk Gaza Palestina melalui perbatasan Yordania terus didistribusikan. Pengiriman bantuan dikawal tentara kerajaan Yordania. Dalam masa gencatan senjata antara Hamas Israel, Lembaga Kemanusiaan Indonesia terus bersinergi dengan Lembaga Kemanusiaan Internasional menyalurkan bantuan untuk masyarakat Gaza Palestina. Melalui pintu perbatasan Yordania tepi barat, bantuan didistribusikan ke Gaza Utara, Kem Khan Younis dan Kem Al-Mawasi dengan dikawal tentara kerajaan Yordania. Bantuan itu berupa 3.500 paket bahan makanan,
5 ton beras, 10 ton terigu, 5 ton gula, 5 ton garam, 10 ton kacang-kacangan, 1.000 paket alat kebersihan, serta 1.000 paket selimut. Kami relawan kemanusiaan Indonesia yang berada di Jordania akan kembali mendistribusikan barang bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mari kita dukung terus saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, sampai Palestina merdeka. Meski demikian, pada musim dingin dengan suhu ekstrim yang bisa mencapai -5 derajat, para pengungsi di Gaza, Palestina masih sangat membutuhkan bantuan, terlebih kaum wanita, lansia, serta anak-anak. Truk-truk tangki pengangkut bahan bakar bijak bergerak memasuki Gaza, Palestina. Sejak gencatan senjata, warga Gaza menerima bantuan pasokan BBM. Video amatir menunjukkan kedatangan truk-truk tangki pengangkut bahan bakar minyak ke Gaza, Palestina. Truk-truk tangki tersebut memasok kebutuhan BBM di seluruh SPBU di jalur Gaza. Sesuai kesepakatan gencatan senjata Hamas dan Israel, 600 truk siap setiap hari diperbolehkan masuk Gaza, termasuk 50 truk tangki per hari untuk memasok kebutuhan BBM. Pemirsa, seiring gencatan senjata Hamas dan Israel, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina kembali membuka layanan khusus bagi pasien gawat darurat. Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina kembali beroperasi khusus untuk layanan gawat darurat. Pekerja dan relawan membersihkan reruntuhan bangunan serta memperbaiki prasarana umum. Direktur RS Indonesia Marwan Sultan mengatakan pasien di ruang IGD akan dipisahkan antara laki-laki dan juga wanita. Layanan kesehatan masih sangat terbatas karena gedung dan fasilitas pendukung dalam kondisi hancur sangat parah akibat genosida Israel. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Kini kita ke informasi berikutnya. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mengikuti gladi kotor pelantikan di kawasan Monas, Jakarta. Ya, dalam kegiatan ini kepala daerah mengenakan pakaian santai sebagai bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi di Istana Kepresidenan pada 20 Februari mendatang. Meski demikian, saat pelantikan resmi nanti, mereka akan diharuskan memakai pakaian dinas upacara besar sesuai dengan protokol kenegaraan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gladi bersih jelang pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat pagi Hamzah, bagaimana persiapan gladi bersih menjelang pelantikan kepala daerah yang akan diadakan hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini di Monas, Jakarta ini sedang ada persiapan untuk gladi bersih dan juga pelantikan yang nantinya akan dilaksanakan pada 19 dan juga 20 Februari 2025 bagi para kepala daerah terpilih di seluruh Indonesia. Nantinya kawasan Monas ini rencananya akan ditutup pada tanggal 19 dan juga 20 Februari. Di sini bisa kami gambarkan juga situasi di salah satu gerbang di pintu tenggara Monas, yaitu gerbang tempat masuk dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya akan mengikuti gladi bersih pelantikan yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Bisa dilihat juga bahwa beberapa mobil ini sudah mengantre di salah satu gerbang, yaitu di pintu tenggara. Dan kami juga mendapatkan informasi, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, bahwa calon kepala daerah ini nantinya akan masuk ke dalam kawasan Monas ini di sekitaran pukul 6.45 pagi. Selain itu, nantinya para kepala daerah ini akan menggunakan pakaian gladi bersih, yaitu
yaitu kemeja putih lengan panjang dan juga celana hitam serta topi. Adapun terkait dengan siapa yang bisa memasuki kawasan Monas untuk tanggal 19 dan 20 ini, kami mendapatkan informasi bahwa hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa masuk ke dalam kawasan Monas, sedangkan pendamping dan juga para ajudan ini standby di depan gerbang maupun di kawasan dari luar Monas. Untuk informasi sementara yang kami dapatkan, ini terdapat 481 kepala daerah yang nantinya akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Adapun untuk walaupun pelantikan dilakukan di Istana Negara, Monas ini akan tetap digunakan karena nantinya para kepala daerah ini akan diiringi oleh drum band dan juga iring-iringan menuju ke Istana Negara untuk dilantik nantinya. Adapun jumlah 481 ini, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, ini berdasarkan kepala daerah yang sudah melaksanakan cek kesehatan juga sebelumnya langsung di kantor pusat Kemendagri pada tanggal 16 dan 17 Februari 2025 lalu. 481 ini dibagi ke dalam 2 hari, yaitu di hari pertama sebanyak 239 kepala daerah dan di hari kedua ini 242 kepala daerah yang melakukan cek kesehatan. Dan cek kesehatan ini merupakan seluruh rangkaian acara dari pelantikan kepala daerah yang nantinya akan dilanjutkan pada pelantikan di tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Selain itu, nantinya kepala daerah ini juga rencananya akan mengikuti retret ataupun pembekalan yang diadakan oleh Kemendagri di tanggal 21 Februari 2025 mendatang. Sementara itu, Bayu dan Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.